Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai ke episode yang ke-30, kesimpulan-kesimpulan, yaitu perang Khandaq. Kesimpulan yang kedua, kesimpulan yang ketiga dia. Kedua apa ketiga ini? Kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi masta'aradnahu min masyhadi amali sahabat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hafril khandaq ibratun balighatun kubra. Pada kasus yang dialami oleh Rasulullah bersama sahabat dalam menggali parit Khandaq, itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tuwaddihulaka hakikatan musawat, yaitu menjelaskan tentang musawat, kebersamaan. Ya, Anda lihat bahwa di zaman sekarang pemimpin itu biasanya ya peletakan batu pertama saja. Peletakan batu pertama dia gunting pita. Selanjutnya adalah yang mengerjakan anak buahnya. Nanti kalau udah selesai, dia yang meresmikan, dia yang ngaku. Ya, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah ikut terlibat sejak awal sampai akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa fi hadzal masyhad nafsihi idzatun wa ibratun ukhra takshifu laka an madhari nubuwah fi syakhsin nabi wa tad'uka amama mada makanat tamli'u bihi nafsu min mahabbati ashabihi wa syafaqati alaihim wa tu'tika misalan akhar lil khawarik wal mu'jizat allati akramallahu biha nabiyahu. Kesimpulan yang ketiga adalah dalam peristiwa ini nampak bagi kita ya pelajaran yang berharga, yaitu syakhsiyah Rasulullah, pribadi Rasulullah. Nah, juga ada penampakan mukjizat dari Rasulullah. Apa saja? Fa amma ma yatajalla min syakhsiyatin nabawiyyah fi hadzal masyhad fa dzalika yabdu fi muqabadatihi lil ju'i wasyadid. Penampakan dari sikap Rasulullah ya yang menahan lapar. Karena waktu itu cuaca dingin, kemudian membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menggali parit ya. Kemarin sudah diceritakan panjangnya itu sekitar 3 km, dalamnya 4 meter, lebih dari kuburan ya. Kuburan kan 2, maksimal itu 2. Itu lebih dari kuburan, 4 meter. Lebarnya ya 5-6 meter, lebar anunya. Paritnya, ya menurut kita sih bukan parit itu, blumbang ya. Kalau di kampung namanya blumbang. Nah itulah. Jadi dan yang digali itu bukan di Indonesia yang penuh dengan tanah, tapi di sana tuh batu-batuan. Ya, tergambar oleh kita betapa sulitnya ya. Hatta innahu syaddul hajar ala batni. Terlihat beliau bahkan menaruh batu ya di sekitar perutnya. Yattaqi bidzalika ma ja'i min alamil faraq min fi ma'idatihi, karena menahan lapar.
Tara malladhi yumkin ay yahmilahu ala mu'anati mithla hadhihi syafaqa wal juhud huwa tatalu' ila zi'ama. Pikirkan baik-baik, apakah semua itu dilakukan oleh Rasulullah untuk merebut kepemimpinan? Ya, apakah itu istilahnya belusukan? Apa itu jaim untuk mencari image, menebarkan image, jaga image. Nah, apa itu? Ya, kalau pas dipoto kelihatan memeluk orang kampung nangis itu kan, orang kampungnya nangis, lalu dipoto besar-besaran. Apa itu? Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah, menarik simpati, ya. Am huwa tumuh ila ayajida min hauli syi'atan wa atba'an. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah itu menggalang orang untuk mendukung beliau menjadi pemimpin? Kullu hadhil matami tunaqidut mutanakan sarihatan hadzal ladzi yukabiduhu wa yu'anihi. Nampaknya semua tuduhan-tuduhan ini sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, karena beliau bekerja keras dan menghadapi begitu banyak tantangan. Wa ma'ab ada rajul alladhi ma'u fi jahin aw mulkin aw sultanin anis sabri ala taham mithla ahdal ayam. Apa ada orang yang dalam meraih kepemimpinan harus menghadapi demikian banyak penderitaan seperti Rasulullah? Innalladzi yahmiluhu ala tahammuli kulli dzalika innama mas'uliyah. Nah, yang mendorong beliau bersikap seperti itu adalah mas'uliyah, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yang ada di pundak beliau yaitu tanggung jawab risalah dan amanah allati kullifa bitablighiha wa sayri biha, yaitu risalah dan amanah yang dibebankan pada beliau untuk tabligh, disampaikan dan dicontohkan. Selain beliau menyampaikan juga mencontohkan. Fi tariqi hadhi tabi'ati fa hadhi syakhsiyah an-nabawiyah allati yatajalla fi amalihi ma'a ashabi fi hafril khandaq. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam menggali khandaq. Wa amma ma yabdu khilala dzalika min mahabbati syadida li ashabi wa syafaqati alaihim fa innaka la tajiduhu wadihan fi mauqihi min da'wati Jabir lahu ila ta'ami qalil dzalika alladzi sana'ahu lahu. Adapun kasih sayang beliau itu ditunjukkan dengan niat Jabir. Ya, niat Jabir untuk menjamu beliau. Jabir seorang sahabat, ya. Saat Jabir, laqad kana alladzi dafa Jabir al-dawati ma iktashafa min shiddati ju'ihi hina mara al-hajar al-marbut ala batnihi syarif. Yang mendorong Jabir untuk menjamu beliau adalah Jabir melihat batu-batu dipasang di perut beliau. Ya, sebagai seorang sahabat, beliau nggak tega. Ya. Maka beliau berkesimpulan Rasulullah dalam keadaan yang sangat lapar. Nah, maka Jabir sendiri cadangan makannya sedikit, tidak banyak. Tapi untuk menjamu 1000 orang kayaknya, waduh, ya jauh dari cukup. Maka dia pilih Rasulullah, ya, supaya dia bisa menjamu Rasulullah. Maka yang ada pada beliau, meskipun yang ada itu cuma anak kambing yang belum siap belum siap untuk disembelih, ya terpaksa disembelih juga. Nah, maka beliau pun mengundang Rasulullah untuk makan, untuk menutupi kelaparannya, ya. Tapi apa yang terjadi? Walam yakun fi baiti minat ta'am illa ma yakfi li bid'ati ashkhas. Makanan yang beliau suguhkan di rumah itu cukup hanya untuk beberapa orang saja. Kalau untuk menjamu ribuan nggak bisa. Fattara ila ayya ja'ala da'wa ala qadari ma indahu minat ta'am. Maka itulah beliau mengundang Rasulullah dan sahabat-sahabat penting saja. Ya, pikirannya begitu, pikiran Jabir, ya. Karena melihat
Rasulullah tuh meletakkan batu-batu di perutnya, itu sudah menandakan beliau sangat lapar. Tapi apa yang terjadi setelah Rasulullah diundang untuk makan, ya, untuk mengisi perutnya, Rasulullah malah mengundang semuanya. Karena beliau tahu bukan beliau saja yang lapar, ya, tapi semua yang terlibat itu lapar. Lian farida anhum matha, bisa saja andaikan Rasulullah itu bukan pemimpin yang bertanggung jawab, ya, pasti beliau memenuhi undangan Jabir tanpa harus memberitahu sahabat-sahabatnya. Ya karena makanannya juga terbatas, kalau ngundang semua nggak cukup. Ya paling sepuluhkan doang gitu. Kalau harus semuanya itu kan. Kalau beliau pemimpin yang tidak memikirkan umat, pasti beliau akan datang kepada jamuan Jabir tanpa memberitahu banyak orang. Dan itu mudah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi beliau tidak, malah mengundang semuanya. Ini yang membuat keluarga Jabir jadi bingung. Ya, amma Jabir faqad kana muttaran ila ma fa'ala wa kana dzalika min tabi'iyan id annahu ka'ayif mufkir minan nas lam yakun yamlik ila yatasarrafa hasba maladai min asbabil madiyah. Persediaan makanan yang beliau miliki itu tentu tidak cukup untuk begitu banyak orang. Wa ta'am alladzi ladai la yakfi fima yujma'u alai araful bashar illa li hadzal adadil yasir, kecuali beberapa orang. Fal yahtasabi idzan Rasulullah wa man yasha min ba'di ashabi fi hududin dayiqatin. Maka diundanglah hanya beberapa orang. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun min sya'ni ayata'athar binazratin Jabir hadza. Tapi ternyata Rasulullah tidak menggunakan cara berpikir yang Jabir. Ya. Beliau tidak menerima apa yang dipikirkan oleh Jabir, malah diundang semua. Fa huwa awalan la yumkin ayatamayaz an ashabi. Karena bagi beliau sulit untuk memilah dan memilih sahabat mana yang boleh makan, mana yang enggak, karena semuanya lapar. Tuh ya. Wa huwa thaniyan la yumkin ay ya'sira nafsahu tahta sultanil asbabil madiyah wa hududi allati alafal bashar fa Allah wahdahu musabbib asbab wa khaliqiha wa minal yasir alaihi subhanahu ay yaj'ala minat ta'am yasir katsiran wa ay yubarika fil qalbi minhu hatta yakfil qauma kullahum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Allah bisa saja ya membuat makanan itu tiba-tiba banyak. Seperti yang pernah diminta oleh Nabi Isa ya. Kaumnya itu masih juga nggak percaya, maka kaumnya itu minta kepada Nabi Isa, Allah anzil alaina ma'idatam minas sama takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatam minka. Ya Tuhan, wahai Nabi Isa, tolong mintakan kepada Tuhanmu agar menurunkan hidangan dari langit. Ya, karena peristiwa yang ajib ini, salah satu surat dalam Al-Quran dinamai Al-Ma'idah, hidangan. Ya, itu karena di dalam surat itu ada peristiwa Nabi Isa dituntut oleh kaumnya untuk menurunkan hidangan. Ya kayak kita lah, makan di warung, makan di restoran tuh ada hidangan, tapi minta turunnya dari langit. Nggak usah dimasak lagi, udah siap santap. Ya, siap santap, diturunkan dari langit. Lalu jawaban Nabi Isa memang seperti yang sudah kita pernah sampaikan. Suatu permintaan yang diajukan oleh umat apabila dikabulkan, ternyata mereka tidak menepati janji, pasti akan diazab. Tuh ya, itu sebabnya tidak terlalu banyak permintaan dari umat yang dikabulkan oleh Rasulullah. Minta dikabul. Ya udah nanti kalau pokoknya
ada begini yang kita inginkan, nanti kami akan begitu. Nah, Rasulullah banyak tidak mengabulkan karena Rasulullah tahu mereka tidak akan menepati. Kalau sampai tidak ditepati, nanti akan turun azab, dan Rasulullah tidak mau karena Rasulullah sayang pada kaum. Ngerti gitu. Ini tipe begini mah nggak mau. Tipe begini nggak bakal menepati janji ini, makanya dia ya diabaikan oleh Rasulullah. Nah, bisa saja dalam kasus seperti ini Allah menurunkan hidangan dari langit. Tapi mereka tidak minta. Ya. Sahabat-sahabat itu meskipun lapar tidak banyak menuntut. Inilah hebatnya sahabat Rasulullah. Sehingga gelarnya diberikan dengan gelar tertinggi, yaitu radhiyallahu an. Ya, sahabat ini diberi gelar radhiyallahu an. Karena ridha itu adalah suatu sikap yang paling tinggi melebihi sabar. Kalau sabar menunggu waktu, sabar, nanti ada waktunya. Tapi kalau ridho nggak ada waktu. Itu hebatnya para sahabat. Mereka nggak minta, ya Rasulullah, aduh, suruh kerja bagaimana ini lapar. Nggak begitu. Diam aja. Sampai kemudian Jabir melihat batu-batu yang ditempatkan di perut Rasulullah ini menandakan Rasulullah sangat lapar, maka dibuatlah sajian. Nah, itu ya. Wa mahma yakun faqat ru'yan nabi ana wa ashabu yat mutadaminun mutakafilun yataqasamuna an ni'mata bainahum mahma qalat kama yataqasam bainahum al mihna mahma azumat wa kasrat. Sudah menjadi kebiasaan sebelum kasus ini terjadi, sahabat dan Rasulullah itu selalu berbagi. Tidak ada yang disembunyikan. Ya, jadi kalau dapat yang nyaman ya dinikmati bersama. Kalau mendapat susah, ya dihadang bersama. Gitu. Ya, itulah sahabat Rasulullah bersama sahabat. Famin ajidzalika arsala Jabir ila darihi liyuhayyala ta'am. Maka Rasulullah pun menyuruh Jabir siapkan makanan. Ya, dipanggil semuanya. Jabir kan terheran-heran. Aduh, loh bagaimana ini? Makanan cuma sedikit. Ya, 1 ekor kambing itu pun anaknya. Anak kambing, cempek ya. Kira-kira cukup berapa tuh? 20 atau 25 orang ya. Kalau makan 10 kan mah. Katakanlah 30 lah. Ya mungkin nggak sampai 50 orang. Ini 1000-an gitu. Ya. Sahabat. Yunadihim ayyaqbalu jami'an ila saniati kubra lahum. Bahkan Rasulullah menyatakan, ayo kita pesta. Bahasanya begitu. Jadi Jabir kan bingung. Wah, undang banyak kan ini. Nah, sampai kemudian disampaikan kepada istrinya juga terheran-heran. Kamu udah kasih tahu Rasul belum? Makanan yang tersedia berapa? Sudah. Berapa yang mau makan? 1000-an. Waduh, bagaimana ini? Bingung ini istri Jabir. Nah, Rasulullah pun berpesan, tolong jangan diangkat dulu anunya tuh apa tempatnya ya tempat dari tempat masaknya tuh, dari perapiannya itu jangan diangkat sampai saya datang. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di situ, semua orang suruh ngambil, ayo ambil. Tuh ya. Sampai semuanya sudah makan dan tidak ada yang nambah lagi, nah, gitu, ya, udah kenyang ya, kurang lebih begitu. Maka diminta untuk dirawatin, ayo diberesin, bebenah. Nah Jabir terheran-heran, Jabir dan istri terheran-heran karena isi dari tempat masakannya itu utuh. Penuh, seakan-akan tidak pernah dimakan. Nah inilah bagian dari mukjizat ya, yang ditampakkan oleh Rasulullah. Kemudian juga inqilabi syati Jabir as-saghira ila ta'amin wafirin katsira. Bagaimana Anda melihat adanya perubahan ya dari
seekor anak kambing yang dijadikan masakan kemudian berubah menjadi pesta, melibatkan 1.000 orang. 1.000 orang ada nggak semasjid ini? Ada ya? Kalau ngumpul semua 1.000 orang, ada ya? Sebaris ini kan 35. Wah, nggak ada kayaknya. Hah? Lebih dari masjid ini ya? Ini sebaris 35. 10 baris, 30 baris, nyampe nggak itu? 1.000 orang. Ayo makan. Pesta kan? Wah, ya. Sampai segitunya. Walladzi uriduhu minal qari'a yantabi bi fikri ila mithli hadzal muayyidat ilahiyya allati kana yuayyidu ihan nabi min wara'i qimatil asbabil madiyah wa sultaniha. Yang aku ingin sampaikan kepada pembaca adalah peristiwa ini dicatat oleh sejarah, bukan bohong. Ya, bukan hoax. Ini benar-benar pernah terjadi, ya. Bagaimana Jabir menyiapkan makanan seadanya, tapi bisa dimakan oleh kurang lebih 1.000-an. So, ya, pesta menjadi pesta. Itu yang uridu minal qari'a yantabi fikri ila hadhil haqiqah bi miqdari ma yum'inu ba'dhum ila al-iradi anha wa in qabalathum wajhan liwajhin fi athnal bahthi bi adilatin tsabitah la taqbalu syak. Jadi peristiwa ini ya bukan berita biasa, bukan berita bohong, ini dicatat oleh para ahli sejarah. Kalau menurut saya sih Rasulullah itu bukan orang biasa. Kalau orang biasa, rasanya pengikutnya nggak bakal tahan. Pasti periode tertentu akan mundur. Karena lebih banyak menderita kan. Ya di akhir-akhirnya memang bahagia, itu di akhir-akhir menjelang wafat. Tapi di awal-awal menderita. Jadi kalau memang Rasulullah itu bohong, pasti pengikutnya akan berkurang, bukan nambah. Akan makin susut. Nah ini justru makin tambah, seperti yang diuraikan oleh Ja'far ketika berdialog dengan Raja Habasyah. Apa pengikutnya orang kaya saja? Tidak. Campur saja gitu. Lebih banyak mana? Miskin. Apa yang sudah masuk ada yang keluar? Nggak ada. Berkurang apa nambah? Nambah. Nah itu ciri-ciri apa? Tanya jawab yang cerdas yang disampaikan oleh Raja Ethiopia saat menerima utusan dari Rasulullah untuk suaka ya. Kan dihadang sama dari Quraisy menginginkan supaya orang-orang sahabat Rasulullah dibalikin, suruh pulang. Tapi ternyata dilindungi oleh Raja Habasyah. Nah itu salah satu dialognya tuh begitu. Temennya nambah apa kurang? Nambah. Miskin apa kaya? Banyaknya miskin. Nah ini ya. Itu aja sudah menjadi ciri lah. Sudah menjadi pelajaran buat kita bahwa Rasulullah ini bukan orang biasa. Yang keempat, mal hikmatu tara fi istisyarati li ba'di ashabi min ayyarida sulhan ala Ghatfan. Yang keempat, apa hikmah di balik negonya Rasulullah kepada Ghatfan, orang Yahudi Ghatfan. Ya, orang Yahudi kan ini kan dikenal dengan perang Ahzab. Ya. Perang Khandaq. Ahzab itu keroyokan. Jadi umat Islam dikeroyok. Jumlah kita ada 1.000, jumlah lawan kurang lebih 3.000. 1:3. Nah, ini suatu angka yang tidak sebanding ya. Sehingga Rasulullah tidak ingin mengulangi kekalahan di perang Uhud. Beliau berhati-hati ya, mengurangi mengurangi sedikit mungkin lah korban. Nah, jangan sampai banyak korban. Jadi apa yang menjadi hikmah Rasulullah nego kepada Ghatfan? Ya. Kiwamuhu itaum sulusa samara Madinah. Apa isi dari
nego yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa kalau mereka tidak bergabung dengan orang Quraisy, tidak membantu orang Quraisy, maka panen buah-buahan Madinah akan diberikan sepertiga buat mereka. Setiap panen, sepertiga panen akan diberikan pada Ghatfan. Tapi ternyata mereka menolak. Kan dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh provokasi orang Quraisy. Amal kuwatul ma'nawiyah wal i'timad ala nasrillah wa taufiqi ala ragmi min hadza alladhi fuji'u bihi min sima'i ashtatil musyrikin alaihim fi kathratin sahiqat ila janibi ma tala'at bihi Banu Quraidah fil waqti nafsi. Tapi ternyata apa yang dialami oleh Rasulullah, malah beliau mendapat ya hadangan musuh yang begitu banyak. Jadi dari berbagai golongan. Jadi Ahzab ini apa namanya, keroyokan ya. Apa namanya, konfederasi ya. Jadi orang-orang tuh berkumpul bersatu untuk mengeroyok ya. Ya sama dengan hari inilah. Bagaimana dunia ya melihat orang Islam itu. Ya, hari ini dianggap berbahaya kan. Di Indonesia juga begitu kan. Baru ada isu-isu, wah calon ini akan akrab dengan orang Islam. Waduh, udah semuanya mengambil sikap. Nah, itu memang begitu ya. Sepanjang sejarah tuh begitu. Karena orang Islam memang terbiasa jujur ya. Walaupun belum tentu sih. Nah, walaupun belum tentu, baru namanya calon kan. Tapi track recordnya itu sudah menunjukkan ke arah sana. Track recordnya yang lalu. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa gerangan yang membuat Nabi itu nego, padahal Nabi ya menawarkan sepertiga hasil panen Madinah ya, itu akan diberikan pada mereka asal mereka tidak mau sekongkol, tidak mau bergabung dengan orang-orang dari Quraisy ya. Itu tidak diterima oleh mereka ya. Malah Rasulullah menyaksikan begitu banyak pasukan yang ingin menghancurkan kaum muslimin, tambah banyak dari mana-mana. Ini namanya Ahzab. Ahzab itu kan golongan-golongan, keroyokan bahasa kitanya. Kama ra'aita anna lam yakun yuhib ayyasuqa ashabu ila harbin aw mugamara la yajiduna fi anfusihim syaja'atan kafiyatan li khawdiha. Rasulullah sendiri tahu logistik beliau tidak mencukupi untuk bisa menang. Dari sisi sahabat-sahabat jumlahnya tidak sepadan. Yang kedua, ini perbekalannya tidak memenuhi syarat. Artinya makanannya nggak ada, bagaimana mau perang? Lemes kan? Maka kalau udah begitu mengandalkan tenaga dalam dan kesaktian, singkatnya. Ya, yang diandalkan oleh Rasulullah, tenaga dalam dan kesaktian. Lah inilah yang dikenal dengan mukjizat. Ya, kalau dalam bahasa persilatan tuh, kalau lawan nggak berimbang ya, yang dikeluarkan tenaga dalam, kesaktian. La yu'minuna bijadwaha wa qad kana hadza min abrasi asali bitarbiyah li ashabi famin ajli dzalika arada al ashabi arada hadzara. Nah, Rasulullah itu menawarkan nego ini sebelumnya dilemparkan dulu kepada sahabat. Gimana kalau kita nego? Karena yang akan menjadi musuh mereka ini banyak gitu loh. Mereka dikeroyok. Nah, kita putus-putus, kita nego. Contohnya katakanlah yang akan ngeroyok 10 golongan. Paling tidak berkurang gitu. Ya, tapi ternyata tidak ada yang mau. Oh, ya, maka satu-satunya Rasulullah tahu logistiknya nggak mencukupi. Kondisi sahabatnya kelaparan, cuaca sangat dingin gitu. Cuaca dingin. Dingin kan menyebabkan perut kita, memicu kita sering harus makan banyak gitu. Nah, ini makanannya nggak ada. Wa amadilatu tasyriyah fi hadhil hisyara fahiya masratun fi mujari masyarati mabdal syura. Karena Rasulullah menjalankan prinsip syura. Ya, dalam mengatasi segala hal beliau syura. Jadi syura, sahabat ya biasa kalau sudah menghadapi syura pasti kan ada pendapat
iya dan tidak, tapi rata-rata menolak, ya, menolak untuk bergabung. Faya masuratun fi mujarrad syura wa hiya ba'da dzalika la tahmilu ayya dilalah ala jawi sarfil muslimin andahum an diarim idza maqtahu biktita'i syai'in min ardihim khairatihim lahum idh mimma huwa muttafaqun alaihi fusul syari'ah anna alladhi yuhtaju bi min tasarruf inna ma huwa aqwalu af'alu allati qama biha. Yang tidak boleh dilanggar kan kalau ada nas. Ya, kalau Allah menurunkan harus begini, nah itu nggak boleh surah lagi. Surah itu diperlukan kalau tidak ada teks, tidak ada perintah, tidak ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita menghadapinya? Allah bisa saja, ya, karena Allah Maha Kuasa untuk menurunkan putusan harus begini. Tapi ternyata Allah membiarkan, tuh ya, membiarkan kepada kaum muslimin untuk mencari cara, menyepakati cara. Nah ini orang-orang Islam pada saat itu tidak mau direwangi karena apa? Menurut mereka akan mengurangi pahala. Bayangin itu. Apa enggak nekat itu? Nanti kalau direwangi pahalanya kurang katanya. Ya ini sikap yang luar biasa kan? Fala yu'tabaru dalilan bihal idzil istisyara awalan yumkin ayakuna maqsudu minha mujarrad istilahi bima fi nufus kama dzakarna fa ay fahiya mumarasatun li amalin tarbawiyyin bahd. Nah, wa hiya thaniyan hatta lawin tawat bi amalin tanfidhiyin yumkinu ay yarida akibahu i'tiradun min kitabillah ta'ala fala taqafi ayyudilal tashri'. Ala anal ulama sirah nasu kama ra'aita ala anan nabiyya lam yubrim sulhan ma qadfan. Nah, sejarah membuktikan Rasulullah tidak sepakat, ya, tidak ada kesepakatan apapun terhadap qadfan. Nah, beliau kan ingin supaya mengurangi seminimal mungkin adanya korban. Karena itu kalau lawannya terlalu banyak dipreteli, ya kan? Maksud beliau begitu. Tapi ternyata tidak ada yang mau diajak nego, ya. Naqulu hadza li anna fi'atan majhula ma asrina hadza akhadha tas'umu zaman syani'iyan fi buntana qarabah wa hiya anna yajibu al muslimin ayat fa'u ila ghair muslimin idza qtadas hajat mustadilatan ala dzalika. Beberapa ahli sejarah, beberapa pengarang buku yang tidak suka pada ajaran Islam itu memberikan pernyataan begini. Ternyata ada ajaran Islam yang membolehkan menyuap. Nah, kata itu, ya. Jadi Rasulullah itu mengajak nego kepada Ghatfan itu dianggap menyuap supaya tekanannya ringan gitu ya. Jadi disuap lah. Jangan ikut musuh. Ini tak kasih segini gitu. Kata mereka begitu. Ini menjadi dalil adanya kebolehan menyuap gitu. Nah, ini tidak benar, ya, karena Rasulullah itu berniat untuk mengurangi seminimal mungkin adanya korban. Nah, itu. Wa bikati nazar an hadza alladhi awdanahu min anna matmuna ra'yi ma'rud ala bisati istara la yu'tabu dalilan tasyri'iyan falasna nadri masila bainal jizyah wa ma yumkin ayatasala alai fariqani mutahariban. Nah, kita tidak mengerti apa yang dimaksud oleh penulis-penulis ini. Kata mereka, Rasulullah mengajak nego kepada Ghatfan, ya, itu berarti akan membayar jizyah. Gitu. Jadi supaya mereka nggak nyerang, nanti tiap tahun tak bagi sepertiga. Gitu. Ini menandakan boleh, kata mereka. Ya, mereka melihat ruang-ruang yang lemah, lalu menyerang umat Islam. Fa in qulta fahabil annal muslimin ittaru bisababi min aswad da'fi ilal khuruj an ba'di amwalihim hifdzan ala hayatim wahdharan min aid tusta'tal syafatul muslimin afalaysa lahum ayafal dzalik. Kalau memang itu dibolehkan, kenapa tidak dilakukan? Jadi menurut orang penulis-penulis yang benci pada Islam, ya, menyatakan Rasulullah tahu nih perang ini tidak berimbang, ya, 1000 melawan 3000. Wah, udah lebih cenderung kalah. Sehingga beliau mengajukan nego. Nah, gimana?
kalian jangan melawan, biarkan kami aman, nanti setiap tahun kami bagi sepertiga. Ya, sebagaimana raja-raja kan begitu kan? Raja-raja kan menawarkan, jangan nyerang, nanti tak bagi sepertiga wilayah dia. Apakah begitu? Nah, ini menurut orang-orang tuh begitu, ya, yang menyerang umat Islam. Ternyata Islam juga mengajarkan suap penyuap gitu kan, supaya aman. Ya, bukan ini sebenarnya. Fa'idzan famanil abas intizau hadil hala allati hiya min waraihi hudud taklif kama yuqarraru ala asasiha ala taklifiyin yakhtaru ala asasi ra'yi wal maslahat al murawadah. Jadi Rasulullah mengatakan ini, ya, apa ya yang kita bisa ambil kesimpulan. Rasulullah menawarkan nego, ya, bernego kepada Ghatfan, mau nggak kamu jangan ikut menyerang kami. Karena Rasulullah paham jangan sampai mengurangi terjadinya perang. Rasulullah itu tidak mau perang yang berkelanjutan. Kalau bukan terpaksa Rasulullah nggak mau. Karena perang itu kan sama-sama rugi, ya, fasilitasnya hancur. Kalaupun ada yang menang pasti kan ada yang kalah. Yang kalah itu kan menjadi nista. Perempuannya jadi gonima, terus rumah-rumahnya disegel, singkatnya gitulah, ya. Nah, itu kan tidak nyaman tuh. Nah, itu Rasulullah mengurangi sedikit mungkin. Tapi ternyata mereka nggak mau. Apa yang terjadi kemudian pada perang Khandaq ini? Malah tidak ada baku senjata. Tidak ada baku senjata. Mereka kalah. Kalahnya kenapa? Yaitu oleh takdir nanti, ya. Nanti akan disebutkan. Ini yang keempat. Kaifa wa bi ayyi wasilatin intasal muslimun wan hanjal musyrikun fi hadhihi ghazwah? Anda pikir bagaimana orang Islam bisa menang dalam posisi seperti ini, tersudut seperti ini? Musuh 3.000, orang Islam 1.000 dalam keadaan kelaparan. Logistiknya nggak cukup. Ya, menurut seorang pengamat militer juga, namanya aja setor nyawa. Itu kan? Setor nyawa namanya. Apa yang terjadi? Laqad ra'aina ana wasila allati iltajabiya Rasulullah wa ashabu fi ghazwati Badrin. Ini sama dengan kejadian perang Badar. Ya, untuk itulah Allah menurunkan surat apa ini? Surat Al-Ahzab, ya. Ya, ini karena perang Ahzab turun surat Al-Ahzab. Surat 33 mulai dari ayat 9 sampai 25. Surat 33 ayat 9 sampai 25. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Apa tuh? Idza'atkum junudun. Ketika datang kepada kalian junudun, pasukan-pasukan. Fa arsalna 'alaihim rihan. Lalu kami utus angin untuk menghadang mereka. Nah, Allah menurunkan itu. Angin. Ya. Wa junudan lam taroha. Dan pasukan-pasukan yang tidak kau lihat. Allah menurunkan malaikat-malaikat. Ya, karena itu. Dari sisi rasio nggak mungkin menang lah. Orang Islam lapar. Mereka kenyang. Jumlahnya lebih banyak. Maka Allah turunkan angin dan pasukan. Ya. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Allah dengan apa yang kamu kerjakan maha mengetahui. Idza'ukum, ketika datang kepadamu min fauqikum, dari sebelah atas. Wa min asfala minkum, dan dari bawah. Karena berbukit-bukit, ya. Jadi musuhnya tuh datang dari bukit, dari bawah tuh. Wa idzaghatil absar, dan ketika mata pun menjadi mumet. Mata menjadi miring, mata menjadi nggak fokus karena datangnya musuh dari seluruh penjuru itu. Orang datang sana ngelihat sana. Nah, jadi mata jadi pusing. Ya. Wa balaghatil qulubul hanajir. Bahkan hati sampai ke tenggorokan. Hati ini kan di hati kan di sini sampai ke tenggorokan. Ini kiasan
Artinya kematian itu sudah di ujung tanduk. Ya, karena melihat musuh datang dari berbagai penjuru. Kan kalau pasukan itu kan orang datang kan ngelihat. Orang datang ngelihat kan, takut mereka nyerang. Jadi matanya jadi pusing. Ya, dari berbagai penjuru. Wa tadzunnuna billahi dzununa, dan kalian berprasangka macam-macam kepada Allah. Tuh ya. Dalam surat yang lain, ya masih surat yang sama ya. Waraddallahu alladzina kafaru bighaizihim, dan Allah menghalau orang kafir dengan kemarahan mereka. Lam yanalu khairan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan kemenangan karena begitu besarnya angin yang Allah utus sampai pendil-pendil itu semua pada berterbangan katanya. Alat masak mereka pada berterbangan. Dan itu hanya terjadi di zona orang kafir. Kan kalau musibah kan nggak kafir nggak muslim kan? Kalau kita lihat bencana alam kan. Semuanya kena. Ini emang enggak, hanya di orang kafirnya, di barisan orang Islam enggak kena. Nah itu yang ajaib sekali. Lah mereka pada nyungsep masuk ke got, masuk ke lubang yang sudah disiapkan. Karena lubang itu kan ditutup oleh jerami, oleh apa sih, nyungsep ke situ. Nah mereka menganggap ini curang. Jadi jengkel mereka. Ya namanya perang itu kan tipu muslihat. Ya, mereka mengatain orang Islam itu curang kalau begitu. Menangnya apa begitu. Karena nggak ada duel singkatnya. Nggak ada duel, nyungsep semua. Kocar kacir mereka. Nah itulah ya, terjadi mukjizat. Nah ini diabadikan oleh Allah dalam suratul Ahzab. Inna hadzal ma'na alladzi yataqarrar fi ghazwati Rasul laisa yakni ighran muslimin bil mugammar wal jihad duna isti'dadin wala ta'hub. Ini berarti ya mengindikasi kepada kita untuk perang kita membutuhkan logistik yang cukup. Tapi dengan tidak cukupnya logistik bukan berarti kita mundur. Kalau sudah terpaksa ya dihadapin aja. Ya, kalau musuh sudah di depan jangan lari. Musuh jangan dicari. Tapi kalau sudah menghadang jangan lari. Nah gitu ya, istilahnya pepatahnya umat Islam tuh. Wa idama huwa li idahin ala anal muslim ayya'lama anna fi muqaddamati asbali nasr al-mukhtalifa sidqul iltija ila Allah wa ikhlasil ubudiyah. Tetapi ini memberikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwa kemenangan itu bukan disebabkan oleh bukan diakibatkan oleh sebab. Ya, jangan mengira logistik yang cukup, terus kondisi pasukan sejahtera itu berarti menang. Ya, kemenangan itu tetap kuasa Allah. Falain tujda wasail quwwah kullaha idlam tawaffar hadhihi wasilah bi aini wa idza tahaqqaqat fi amal muslimin hadhihi wasilah fa haddatha mu'jizatun nasr wala haraj. Nah, ini mutlak kemenangan kaum muslimin di perang Khandaq ini, perang Ahzab adalah mukjizat. Karena tidak ada baku senjata. Tidak ada duel. Ya. Mereka udah siap, kita siap, angin datang. Wacak-acakan. Masuk ke got semua. Maka mereka, ini disebutkan, waradallah, Allah menghalau mereka, bighaizihim, dengan kedongkolan. Mereka dongkol begitu. Ya, karena siasat Khandaq dengan membangun lubang ini, membuat lubang, itu belum pernah dikenal. Pada perang-perang yang dialami oleh orang Quraisy ini belum pernah. Ada musuh yang membangun got. Tuh. Ya makanya mereka ngatain umat Islam curang. Ya curang mah memang sudah menjadi kesatuan dari perang. Kalau mau jujur ya kapan mau menangnya. Jadi, kata Rasulullah, al-harbu khit'ah. Nah salah satunya adalah teori adu domba. Ya provokasi yang dilakukan oleh siapa itu saya? Nu'aim apa siapa? Jadi dia tadinya kafir, terus menjadi muslim. Nah, kemusliman Nu'aim ini tidak diketahui oleh kelompoknya. Jadi dia datang pada kelompoknya, hati-hati.
Orang itu terbiasa mengingkari janji. Dia mengatakan orang Yahudi terbiasa mengingkari janji. Dia janjinya mau bantu-bantu, nanti udah waktunya mah nggak datang tuh dia. Tuh ya, si Nu'aim begitu. Lalu kepada orang Yahudi, dia ngadu lagi. Saya barusan dari kaum saya, katanya sih, bagaimana orang Yahudi nanti juga kalau dia udah berangkat, mah kita nggak berangkat. Begitu kan dia. Jadi masing-masing nggak bersatu nih, diserang. Nggak udah. Jadi kan datang kepada Rasulullah kan satu-satu. Jadi nggak serentak gitu. Masuk ke Belumbang, masuk ke Belumbang. Gitu. Makanya mereka menganggap apa yang dilakukan oleh umat Islam ini curang katanya. Menang tanpa ada duel gitu kan. Curang. Nah inilah ya, maka ini pikiran dari Salman Al-Farisi ya, yang membangun Khandaq. Nah umat Islam dapat keuntungan banyak. Karena itu angin yang Allah kirimkan itu sampai menerbangkan alat-alat masak katanya. Kemah-kemah hancur. Ya kemarinnya kita lihat tuh. Kemarin kan terjadi badai ya. Ya kayak mungkin lebih dahsyat daripada itu. Terpukul semua. Kemah-kemah pada buyar. Nah itulah kalau Allah punya kuasa mah. Ya. Wa hadza yadullu ala masyru'ati. Begitu juga bagaimana yang keenam, laqad fatatin nabi salatal asar. Dalam kejadian ini saking gawatnya perang ini, Rasulullah sampai lupa menjalankan sholat asar. Rasulullah sampai lupa, sampai habis waktunya beliau tidak sholat asar. Ini saking anunya, saking riwehnya ini masalah perang Khandaq ini. Dikeroyok sih masalahnya. Apa yang terjadi? Kama qad ra'aitu fi hadhil mauqi'ah li syiddatin syigalihi, karena kesibukan yang luar biasa. Hatta sallaha qada'an ba'da ma gharabati syams. Beliau baru ingat setelah matahari terbenam. Kita belum sholat asar. Ya, terbayang tuh betapa gawatnya tuh situasi seperti itu. Rasulullah loh, orang yang ingat Allah ini bisa begitu. Ya. Nah, inilah. Kemudian wa fi riwayatin ukhra ghaira sahihain, dalam riwayat yang di luar Bukhari Muslim, annalladzi fatahu aktsara min salatin wahidan. Bukan satu sholat saja yang beliau tidak lakukan, tapi lebih dari beberapa waktu. Jadi kalau sholat asar kan berarti dari waktu asar sampai maghrib, lalainya. Ini dalam sebuah riwayat yang bukan Bukhari Muslim, disampaikan bukan satu waktu saja, beberapa waktu. Ya, ini merupakan gambaran kegawatan, ya, huru-hara yang begitu hebat yang dialami oleh Rasulullah dan sahabat. Sholat yang sudah dilatih setiap hari 5 kali sehari itu bisa lupa. Tuh ya, terlupakan. Nah ini. Jadi wahadza yadullu ala masyiqatil faitah. Ini menunjukkan bahwa sholat yang lalai, sholat yang kita lupakan itu harus diqadha. Harus diqadha kan? Tidak boleh dilupakan begitu saja. Wala yang kudu hadid dilala madzhab ilba'd min an ta'khira salat limithli hadza insyighal kana jaizan. Tapi bukan berarti sengaja. Kan ada hadis tuh, rufi'al qalam an salas. Pena diangkat dari 3 orang ya. Salah satunya adalah salat apabila orang lupa. Lupa ya. Jadi kalau lupa maka salat ketika ingat. Nah itu. Itu yang dibenarkan. Bukan sengaja nggak sholat. Ada gawean nih, nanti aja lah, bukan itu. Ini mah karena gawean sampai nggak inget. Nah begitu inget maka itulah masuk waktunya. Ya, contohnya kita sholat subuh, udah terbiasa jam sekian. Suatu saat kita mengalami gangguan, entah gangguan kesehatan, entah gangguan di jalan, sampai tidak ingat sama sekali matahari sudah terbit. Maka begitu ingat, disitulah kita sholat. Itu yang benar. Nah ini contoh dari Rasulullah begitu. Bukan disimpan-simpan. Waduh, sibuk kita, ntar aja. Nggak begitu. Ya, itu mah dari awalnya udah ada niat. Ini mah yang alamiah. Nah, itu.
Karena Rasulullah itu alamiah, bukan sengaja untuk mengakhirkan sholat. Fathabata min asyir qada aidan bal hiya maskutun anha fatabqa ala masyatiha sabiqa ala anna alladhi yaqtadi dalil qat'i huwa dalil qat'i menunjukkan padahal dalam sholat khauf juga ada perang sekalipun sholat kan, karena ada sholat perang tuh, tapi ini tidak berlaku saat Khandaq, beliau sampai lupa sama sekali ya. Itu bisa dibayangkan itu. Wa min adillati hadhihi masyru'ah aidan ma thabata fi sahihain anna nabiyya qala ba'da man sara fil madinah min ghazwati ahzab la yusalliyanna ahadun al asra illa fi bani Quraidah. Nah, nanti selanjutnya ada perang Quraidah. Ada perang Quraidah. Salah satu orang Yahudi melihat kemenangan Khandaq ini curang. Ya, ini sebuah kecurangan, makanya orang bisa menang. Maka mereka juga bangkit lagi untuk melawan. Nah, inilah nanti berikutnya perang Quraidah. Sampai Rasulullah kemudian mengutus mata-mata dan memanage sholat. Nah, memanage sholatnya bagaimana? Rasulullah mengeluarkan sabdanya, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Ya, beliau melepaskan intelnya dengan mengatakan jangan sekali-kali seseorang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Begitu kata beliau. Tapi dalam perjalanan begitu waktu asar tiba, umat Islam pada waktu itu terbelah menjadi dua. Yang satu menyatakan kita harus sholat asar dulu supaya tidak terganggu ya, karena perjalanan ini perjalanan perang. Kita ketemu nih daerah yang nyaman, airnya ada, ayo kita sholat. Kan Rasulullah sudah pesan, janganlah ada salah seorang di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka tetap sholat asar. Nah, sisanya mereka sholat asar di Bani Quraidah, betul-betul udah nyampe. Ya, udah nyampe di tempat baru sholat. Nah, yang sholat ini di Bani Quraidah sampai beritanya pada Rasulullah. Mereka ini berbeda pendapat. Ditanya kepada orang yang sholat di jalanan, kenapa kamu disuruh jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, kamu kok di perjalanan? Karena kami memahami engkau memerintahkan kami yang penting di Bani Quraidah jangan sampai ke maghriban. Tuh. Jangan sekali-kali kamu sholat asar kecuali Bani Quraidah, artinya jangan ke maghriban. Lah menurut kami, ya praktisnya begitu ketemu sholat langsung sholat. Nanti di sana udah ngebut kita gitu. Jangan ngemikirin sholat lagi. Oh begitu. Terus yang sholat di Bani Quraidah, ya kami memahami perintah engkau jangan sholat kecuali Bani Quraidah, jangan sholat asar. Jadi sholatnya kami anggap sah, sholat asar kalau di Bani Quraidah. Kalau bukan di Bani Quraidah tidak sah. Oh begitu, dua-duanya dibenarkan. Lah inilah khilafiyah sudah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi khilafiyah itu bukan memporak-porandakan barisan, tidak. Oh, itu cara berpikir. Cara memahami sabda Rasulullah. Jangan sekali-kali sholat kecuali di Bani Quraidah. Nah ini sholatnya di jalan. Dia memahami yang penting jangan ke maghriban. Harus buru-buru gitu. Ya. Karena ini suatu siasat. Ya. Sebelum menyerang Bani Quraidah, Rasulullah ngirim intel dulu. Berapa logistik mereka, dibaca dulu angka-angkanya, jadi nggak ngawur Rasulullah itu. Mau perang itu nggak, udah hantem aja. Gitu. Nggak begitu. Itu sama dengan stor nyawa. Ya, nah, Rasulullah begitu. Wa rubbama tuwhima ba'dum anna qad thabata dalilun yakhasisu umuma adilati masyurati qada wa huwa al-mafhumul khalif li hadits man nama. Nah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidur, ya, ketiduran maksudnya, sehingga meninggalkan salat, au nasiyaha atau lupa, fal yusalliha, maka hendaklah dia salat idza dzakaraha, saat dia ingat. Nah, ini tidak bertentangan, ya. Jadi Rasulullah bicara, nanti di kemudian hari tidak ada satupun perilaku beliau
yang menyalahi sabdanya sendiri. Tidak mungkin. Nah, dalam kasus perang Khandaq ini, perang Ahzab, sampai nggak sholat asar, itu lupanya alami. Nah, itu. Sebab begitu pentingnya masalah keamanan, sampai sudah azan, tinggal qomat, tiba-tiba ada berita bahwa musuh sudah di tapal batas. Maka Rasulullah menunda dulu sholatnya itu. Rapat dulu. Bagaimana kita mau ngatasi? Jadi keamanan itu nomor satu. Ya, bagaimana orang bisa sholat kalau pikirannya pas lagi sholat nanti diserang dari belakang gimana? Mending kalau musuh datang dari depan. Kalau dari belakang, nah ini makanya yang dipilih oleh Rasulullah aman dulu. Ya, keamanan itu amat penting. Sebab dengan aman kita sholat juga bisa khusyuk, ya. Tidak lihat sana, lihat sini. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Beberapa hal yang terjadi ya pada perang Khandaq. Wa dzalika litambi ila anna la yashtarat liman fatal salatun wa arada tadaraka ayantazir hulula waqtiha. Jadi bukan suatu sikap yang benar kalau kita lupa sholat gara-gara ini kesiangan, contohnya subuhnya kesiangan, tahu-tahu udah jam 6 aja gitu. Lalu kita tumpuk ke zuhur. Nah, itu tidak benar. Yang benar begitu bangun ingat langsung sholat itu. Ya, jadi bukan ditumpuk antalah, langsung digabung aja. Nah, itu nggak benar, nggak boleh ya. Atau apalagi disamakan dengan subuh berikutnya. Besok aja lah double subuh ya dilakukan di subuh. Karena ingat kan sholat subuh tadi masa dilakukan siang, nggak cocok nih. Besok aja. Nah itu berdasarkan pikiran, ya tidak boleh. Dalam masalah ibadah harus mencontoh Rasulullah SAW. Faidha arafta anna hadha huwa maqsudur Rasulillah kama tadullu dzalika sighatul hadis nafsiha wa kama dzakara dzalika ulamul hadis wa syurahuhu arafta anna la dalila li tasyratin tata'alaqu bil mafhum mukhalif lin naumi an nisan fil hadis. Sehingga pemahaman yang tidak sesuai dengan ini itu tidak bisa dibenarkan berdasarkan hadis, bertentangan dengan hadis ya. Jadi kalau menurut hadis, barang siapa yang luput sholat karena lupa, karena tidak tidur, maka dia sholat saat ingat. Nah, jadi tidak boleh ditumpuk, dirapel, tidak boleh ya. Nah inilah. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada waktu ya? Ya, bentar lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Kesimpulan apa yang kita sudah dapat tadi, bahwa perang Khandaq, perang Ahzab itu menjadi perang keroyokan ya. Itu diabadikan menjadi nama surat ya. Surat ke-33. Betapa gambaran di sana turunnya mukjizat. Nah, itu sudah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kajian kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Teruntuk anak-anak kita, semoga Allah mudahkan hidupnya, Allah berkahi mereka, Allah mudahkan, dan Allah takdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.